Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu mengimbaskan apa yang saya sudah dapatkan dari BIMTEK Pemelatih. Alhamdulillah sekarang saya sudah di level 4, level terakhir, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Ya, maksudnya di sini berbagi dan berkolaborasi ya seperti ini, berbagi dengan teman guru mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sebenarnya berkolaborasi ya, salah satunya yaitu berkolaborasi dengan guru SD, dengan kepala sekolah SD, karena satu atap. Ya seperti itu ya, yang biasanya juga kolaborasi dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah tahun lalu saya kolaborasi dengan ketua PGRI atau pengawas dari kabupaten, koordinator pengawas. Itu ada kesempatannya untuk memberikan penguatan di Kecamatan Bumi Utara, penguatan untuk guru-guru dan di situ untuk tugas saya ini. Jadi saya ini adalah untuk kedua kalinya lolos di Pemelatih level 4. Jadi tahun 2021 saya juga sempat lolos ke level 4. Nah sekarang alhamdulillah di 2002 ini saya juga lolos di level 4. Karena ya sekaligus untuk mengisi waktu saya yang tidak ada kerjaan juga, jadi apa salahnya saya ikut BIMTEK seperti ini. Ya, jadi Pemelatih ini kepanjangannya adalah pembelajaran berbasis TIK. Itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di Pemelatih ini ada 4 level, yaitu level 1 literasi. Ya, jadi ini level 1 literasi. Jadi di sini kita akan masuk kelas, ada namanya LMS. Nah, pada saat kita buka masuk kelas ada jadwalnya. Misalnya untuk Pemelatih level 4 ini jadwalnya dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi 1 bulan dalam 1 level. Nah, di literasi ini kita di sini diberikan modul-modul, membaca modul. Kemudian setelah itu sama halnya dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi setiap kita buka modulnya, tidak lama muncul kemudian Anda sudah selesai mengerjakan. Seperti itu ya. Nah, setiap selesai muncul seperti itu, maka akan ada tercecar kalau kita sudah melaksanakan itu, kegiatan itu. Nah, di literasi ini, baik di level 1 literasi ada namanya ujian akhir. Jadi ujian akhirnya dari modul-modul yang sudah kita pelajari tersebut. Nah, kemudian alhamdulillah saya lolos masuk di level 2, yaitu temanya adalah implementasi. Nah, alhamdulillah saya ikut kegiatan ini karena dengan ikut kegiatan ini ternyata tugas di implementasi ini kita bisa mengunduh atau mengunggah karya nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi implementasi ini saya membuat video pembelajaran di kelas 9. Kemudian hasil videonya itu saya kirim di YouTube. Kemudian ada langkah-langkahnya kita masukkan, kita unggah di bukti karya nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini kita saling link baru masukkan di kantong tugas. Jadi otomatis saya sudah mengerjakan tugas di level 2 implementasi. Alhamdulillah saya juga sudah mengunggah bukti karya nyata di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi alhamdulillah ya para tutor di Pemelatih ini baik dari Pusdatin maupun dari Duta Rumah Belajar tidak ada yang membuat sulit. Yang penting kita sudah mengerjakan tugas. Tidak harus sempurna Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah karena saya punya itu ya jauh dari sempurna, tapi alhamdulillah saya lulus juga. Yang penting kan ada saya masukkan. Lalu kan saya share di grup ya Bapak Ibu. Tidak ada komentarnya juga, tidak ada masukan. Yang ada masukan hanya kepala sekolah, ada
koordinator pengawas, ada Pak Jan yang koordinator sekretaris IG, hanya 3 yang memberi masukan di tugas saya itu. Tapi alhamdulillah saya lulus ya, saya lulus. Kemudian saya lulus, yang otomatis masuk lagi di level 3. Di level 3 ini kita berkreasi. Temanya adalah kreasi. Nah, di sini ada aplikasi, kita download, kita share aplikasi, yaitu saya merasa lebih gampang membuat MPI atau materi pembelajaran interaktif, media pembelajaran interaktif, sama dengan tahun lalu. Sebenarnya banyak sih kreasi yang bisa kita bikin, apakah itu melalui audio, visual, video pembelajaran. Tapi saya memilih media pembelajaran interaktif karena hanya itu yang saya merasa lincah. Saya mengerjakan itu melalui tutorial di YouTube. Jadi banyak sumber belajar yang Bapak Ibu. Alhamdulillah, meskipun ya seperti biasa, hasil saya, karya saya adalah sangat sederhana, jauh dari sempurna, tapi alhamdulillah dari pihak Pusdatin, para rumah belajar tidak menilai yang sempurna. Yang penting ada kita punya namanya usaha, ya seperti itu. Jelas saya lulus dan saya tampillah di depan Bapak Ibu untuk berbagi dan berkolaborasi, yaitu tema dari level 4. Di sini saya akan berbagi tentang apa yang saya sudah dapatkan dari Bidek Papati. Sebenarnya saya baru-baru ini pelatihan di Palu tentang pembelajaran berbasis IT, sama dengan apa yang ada di pembatik ini, tentang pemanfaatan platform mereka mengajar dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, jadi Bapak Ibu sudah pernah mengakses portal rumah belajar? Sama bagaimana? Sudah pernah? Pak Hussein? Pak Ridwan pernah? Belum. Tapi Pak Nurdin jurusan Ibu kan saya platform rumah belajar. Alhamdulillah kalau sudah semua diakses itu portal rumah belajar. Jadi untuk mengakses portal rumah belajar bisa dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu sudah aktif semua belajar ID-nya? Aktif. Nah, jadi kita bisa masuk di portal rumah belajar ini dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, di akun belajar di portal rumah belajar ini ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Ada fitur apa salah satunya Pak Tiara? Kelas maya, ya ada kelas maya. Ustaz apa? Kelas maya, fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Sumber belajar ya. Kalau saya paling suka buka itu fitur sumber belajar. Tiap kali mengajar, saya cari di situ biasanya ada video pembelajaran. Kita tinggal klik kelas yang mau kita ajarkan atau materi apa yang mau kita cari, mau materi bahasa Indonesia kelas berapa, ya ada pilihan-pilihannya. Kalau Pak Ridwan biasa dimanfaatkan dalam portal rumah belajar apa fiturnya? Belum ya, jadi sebentar ya, ada tutorial membuka rumah belajar kalau masih ada kesempatan. Kalau Pak Guru, saya buka lagi
pensiun. Jadi saya berhenti sampai di situ. Jadi tidak lanjut. Ya. Jadi itu yang diperuntukkan hanya bagi guru yang masih tugasnya lama. Kalau yang sudah mau pensiun itu punya keterangan. Sehingga saya tidak lanjut lagi. Jadi fitur-fiturnya materi yang kita mau proses pembelajarannya itu saya tidak terlalu ke situ karena itu sudah dipaku ke situ. Saya berhenti lanjut lagi. Kalau ibu, iya video. Oh iya. Nah, jadi ini di level 3, sebelumnya saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, di level 3 kreasi ini, hasil kreasi kita ini ternyata pada saat kita menginput ke kantong tugas, ternyata kita harus menginput dulu di portal rumah belajar. Jadi secara otomatis kita juga sudah memasukkan kreasi di portal rumah belajar. Jadi setiap ada yang mau mencari materi yang berhubungan dengan materi kita, secara otomatis akan muncul juga kita punya kreasi di situ. Apakah mau dipilih atau tidak? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di Kompatik level 2 ini, di Kompatik 2002 ini, di level 2, yaitu tugasnya menginput di portal rumah belajar atau ada bukti karya nyata di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di level 3 kita ada karya di portal rumah belajar. Seperti itu. Ya lanjut. Nah sekarang tentang portal rumah belajar. Jadi masih ada Bapak yang belum pernah mengakses portal rumah belajar ya. Jadi sebentar bisa kita, atau mungkin nanti kalau ada waktu Pak ya, Pak Ridwan, kita nanti saya bisa share nanti cara masuk dan cara memanfaatkan fitur rumah belajar. Fitur-fitur yang ada dalam portal rumah belajar. Oke, sekarang kita lanjut di platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar dengan portal rumah belajar ini kayak bersaudara, jadi semuanya bermanfaat untuk pembelajaran. Cuman aplikasi saja yang beda, tapi bukan saingan, tapi mereka bersaudara untuk saling memberikan manfaat untuk pembelajaran. Seperti itu. Nah, sedikit informasi bahwa tahun lalu waktu 2021 saya ada 4 orang dari Kabupaten Morowali Utara yang lolos level 4 menjadi sahabat rumah belajar. Ada Ibu Fatihah dari SMP Negeri 1 Patasia Timur, ada Ibu Rohani dari SMP Negeri 1 Muri Atas, ada saya dari SMP Negeri 4 Nomor 1, dan ada Pak Samsudin dari Finur dari yang SD MI Madrasah Ibtidaiyah Batu Rube. Ibtidaiyah dari Batu Rube. Jadi ada 4 orang. Tapi tahun ini hanya saya sendiri dari Morowali Utara. Tapi ada 30 orang dari Provinsi Sulawesi Tengah yang lolos seleksi ke level 4. Dan alhamdulillah saya termasuk di dalamnya. Ya baik, untuk platform Merdeka Mengajar ini kan ada sosialisasi tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pak Rama sudah selesai semua modul-modulnya? Belum. Pak Ridwan, modul yang ada di platform Merdeka Mengajar yang ada di pelatihan mandiri sudah selesai semua? Belum. Tapi Pak Guru, saya baru 3 modul ya selesai. Modul ya. Ibu kan baru modul 1 masuk modul 2. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan modul-modul tersebut itu bisa kita bukan harus harus dengan waktu ini, bisa kita saling
sambil bekerja dengan yang lain, karena kan ada video di situ. Nah, kalau video kan bisa kita sambil dengarkan, sambil cuci piring kalau ibu-ibu ya, sambil tidur-tiduran, sambil memasak, itu bisa. Apalagi sekarang sudah ada jaringan 4G, kalau bagus jaringan. Nah, Bapak Ibu saya kasih tips itu kalau kita masuk di pelatihan mandiri, temui saya secara langsung. Jadi ke depan itu sekolah itu tidak lagi pakai itu pakai spidol, sudah pakai komputer. Saya sekarang aja diperuntukkan itu bagi guru yang masih lama tugas, kalau yang sudah tidak lama tugas ya penting juga tapi tidak prioritas. Pak Guru, menurut saya belajar itu sepanjang hayat, Pak. Jadi tidak ada tua. Ya, jadi baik, ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Di sini ada kegiatan belajar mengajar, ada 2 fitur, assessment murid, ada perangkat ajar. Kemudian ada pengembangan diri, yaitu ada pelatihan mandiri dan ada komunitas. Kemudian mencari dan berbagi inspirasi, video inspirasi dan ada bukti karya. Nah, di sini karena dengan mengikuti pembatik, otomatis saya alhamdulillah ada bukti karya di sini, Bapak Ibu. Sadari kalau pembatik mengerjakan tugas-tugas itu ternyata juga di sini terimbas ke sini. Untuk pelatihan mandiri, bagaimana cara menyelesaikan modulnya yang begitu banyak? Di sini menciptakan kelas merdeka. Ada beberapa modul menciptakan kelas merdeka belajar. Ada 3 topik, kemudian merencanakan pembelajaran yang bermakna terdiri dari 5 topik, kemudian meningkatkan praktik mengajar yang berpusat pada peserta didik, ada 4 topik, kemudian webinar ini akan dilaksanakan 26 Oktober. Kalau ini saya sudah catat ini di akaun ini, sudah supaya nanti pas jamnya akan bunyi dan bisa masuk di sini. Kalau bisa Bapak Ibu tulis juga. Ini dilaksanakan 26 Oktober. Ini materinya tentang belajar kurikulum merdeka, kelola kelas merdeka belajar dengan disiplin positif. Ada pemateri dari Andri Nur Cahyani SPD MS, Santi MPD, Niwayan Aniti SPD. Nah ini 18.30 berarti malam setengah 8 sampai jam 9. Baik, mulai dari modul yang pertama yang terdiri dari 3 topik. Merdeka belajar. Kun merdeka belajar kita kenal di mana-mana, tapi sebenarnya apa sih maknanya? Samakah itu dengan membebaskan murid sebebas-bebasnya? Batasannya. Nah, di sini di modul menciptakan kelas merdeka belajar yang terdiri dari beberapa lagi submodul. Merdeka belajar, pembelajaran. Jadi untuk lebih singkatnya termasuk di merdeka belajar yang pertama. Bapak
Bapak Ibu, saya sudah tercentang hijau, berarti saya sudah menyelesaikan. Ada beberapa modul lagi, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, 5. Saya mau kumpulkan saya di sini akan akhirnya itu biasa kadang selesai, tapi biasanya ada satu soal yang belum dikerjakan. Otomatis kita harus mengulang lagi modulnya, mempelajari lagi modulnya. Kalau satu yang tidak nah di sini biasanya kita jadi malas, ya. Saya ada trik, kita menggunakan laptop, copy saja soal yang pertama, baru dipaste di link atau address bar sebelahnya, ya. Address bar, bahkan copy soal nomor 1, otomatis akan muncul di situ soal pelatihan modul dan jawabannya. Saya belajar dari situ, jadi saya tidak mengulang lagi modul. Tapi saya juga tidak terpaut ke situ. Saya juga belajar untuk sendiri. Setelah itu saya cocokkan dengan apa yang sudah saya buka di nilai yang satunya yang ada jawaban benarnya. Begitu. Mungkin siapa Bapak yang bisa saya masukkan di sini yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, saya berikan contoh. Ibu Kemsek. Supaya bisa saya kasih contoh. Itu saya pelatihan di Palu. Ada masih banyak yang belum tuntas mengerjakan pelatihan mandiri. Ini tugas saya juga sebenarnya untuk mengimbaskan ke Bapak Ibu Guru untuk bagaimana mendampingi Bapak Ibu Guru dalam menyelesaikan modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita punya ini, kasih contoh satu dulu. Kuat ya. Yang saya masukkan akunnya saya akan selesaikan. Sebagai bonus, saya kerjakan langsung bilang boleh. Kali baru punya boleh. Kalau begitu,
di SD juga tuh. Dan kalau SMP kan ada sama IPA. Karena di SD kan tidak ada. Tidak, saya sudah bangun sudah belajar ini. Sapunya kemarin dari isi kemarin sampai mau berapa ya? Cuma saya punya aku gitu saya yang berubah. Kalau baru-baru kayaknya para dia punya admin berubah paspor. Ya. Bukan itu yang Ridwan 2022 tes. Ridwan 2022. Ya. Besar. Ini sebesar ya? Ini kecil. 2022. Kalau tidak berarti salah. Gitu ki. Masuk. Kalau datang itu tidak masuk. Bonus lagi. Tidak kerja lagi. Asal kita pak. Sebenarnya ini cuma malas ini yang ada. Kalau dibuka ini selesai ini, cuma malas. Di rumah kita selesai dari Ini sudah selesai lagi. Jadi kita klik ini Pak ya. Pokoknya tuh, bisa kamu buka sendiri dulu kan tuh. Bukan apa? sini kita mendaftar ibu Ya. mendaftar berprogram seperti apa ini enggak? Nanti CPKB. CPKB. Nah, jadi baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di pelatihan mandiri. Ya, jadi saya kasih tips untuk bagaimana supaya lebih cepat menyelesaikan modul-modulnya. Kita masuk dulu di kelas ini. Aduh, jarinya. Iya itu. Begitu bukan di sebelah. Cari jawaban begitu Pak rumah saya bantu itu. Sudah sampai mau berapa lagi? Kembali pulang. Bikin malas tuh kerja biasa itu. Jadi jaringan larut-larut. Jadi karena jaringan lagi Ya, jadi Bapak Ibu karena jaringan lagi bermasalah untuk masuk di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk pendampingannya akan dilanjutkan nanti secara apalagi kalau berdua begitu Pak, namanya istilahnya secara privat begitu ya. Secara privat. Ya, kalau Pak Guru rumah biasanya begitu dibilang, saya biasakan minta tolong bagaimana ini, kenapa selalu tak ulang-ulang ini setiap saya selesaikan mengerjakan pelatihan ini harus kembali ke modul untuk mengerjakan ulang. Nah, saya kasih
tipsnya, tapi karena beliau belum terlalu tidak ada bisa gunakan laptop, jadi kadang saya yang bantukan. Kemudian tinggal dibilang di situ soalnya Pak Numa coba dibacakan. Baru saya klik di Google, akan muncul di situ soal dan jawaban. Sekian atau langsung materi, diklik maka akan muncul sesuai dengan jawaban. Maka setelah itu Pak Numa tidak lagi mengulang-ulang modul, langsung luar biasa pemahaman. Tapi ya meskipun begitu itu kan namanya kita memanfaatkan IT dengan secara tidak bagus ya kalau begitu. Jadi tetap saja kita belajar dulu, cari dulu yang sebenarnya sendiri. Setelah itu kita cocokkan apakah sama jawabannya. Kalau belum sama, tapi ya sudah itu jawabannya. Nanti kita sudah berhasil juga untuk menjawab dengan benar seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan ini? Silakan. Sebenarnya itu tadi mau cari itu tarifnya itu dari tugas mandiri itu mau di copy ke itu kan kalau cuma cerita itu tanpa dia dipraktekkan karena tadi ada. Oh iya, kalau begitu Pak ada mungkin bagus nih jaringan. Oh sudah bagus jaringan. Jadi saya praktekkan Pak ya. Karena dia kalau tidak selesai jadi bawa pikiran itu. Ini diselesaikan asesmennya. Ini. Ini kalau asesmen ini, kalau saya sudah di kelas 89 ya. Kita tinggal pilih kalau pas kelas 79 kan jadi pase. Ya. Ya. Asesmen kalau begini di kelas 7 sampai 9 dia di fase D. Jadi kita tinggal klik fase D baru terapkan. Kemudian mau numerasi atau literasi. Untuk penjas numerasi dulu Pak ya. Numerasi penjas kita terapkan. Tapi di sini belum ada kayak asesmennya. Sudah ada. Oh jadi kayaknya biar untuk mata pelajaran dulu kita cari dulu mata pelajaran apa. Pindah bukan jas. Tujuh. Ya, ada fase D. Jadi semua mata pelajaran itu sama. Di sini mata pelajarannya ada literasi atau numerasi. Kalau saya bahasa Indonesia. Ya. SMP kelasnya kita. Kelasnya itu diganti. Kelasnya. Itu kan kelas SD ini. Oh iya. Ini kelas itu sampai 9. Iya numerasi kalau otomatis numerasi itu perhitungan. Iya semua sama. Ini kan asesmen sama dengan DK. Iya. Literasi. Nah ini teks informasi, teks sastra. Kalau ini saya sudah bagikan, saya bisa di print out ini Bapak Ibu. Saya print outkan anak-anak, kemudian mereka menjawab lewat itu dan print out itu, dan ada juga kunci jawabannya. Setelah mereka jawab, maka ibu akan berikan kunci jawabannya supaya mereka bisa jawab dengan benar. Nah, kelas 8 ini sebelum mereka ujian ANBK, saya sering setiap masuk atau tidak ada mata pelajaran, biasanya kadang mata pelajaran PKN misalnya. Tahu saya kebetulan lagi berhalangan dan ada tugas yang diberikan dan sudah selesai dikerjakan. Nah, maka saya manfaatkan dengan mengisi dengan ini, memberikan materi ini lagi untuk mereka baca-baca seperti itu. Dan ada kunci jawabannya ini, semua ada jawabannya.
secara online. Kalau saya biasa kadang bagikan secara online melalui WA, dan ada juga yang saya melalui print out cetakan. Bisa seperti ini. Kemudian kita lanjut unduh PDF. Nah, ini kita unduh PDF dengan kunci jawabannya. Kita unduh. Kalau ini sudah ada di laptop saya punya, jadi nggak usah dibantu pakai itu ya. Nah, kalau misal mau digunakan secara ini online, kita klik ini, baru lanjut. Nah, ada link di sini, ada link. Kita bagikan di grup WA. Nah, otomatis kita buat kelas dulu. Misalnya nama kelasnya kelas 8 atau kelas 7 atau kelas 6 ya. Kita kelasnya Siapa Proktor? Jadi memang itu harus disuruh-suruh. Ini tahun ajaran 2022-2023. Kita simpan. Masukin misalnya variabelnya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada kelas 7. Nah, otomatis ini setiap link yang kita kirimkan ke anak-anak tersebut, apabila selesai dikerjakan, maka akan terlihat di sini. Saya akan contoh di Facebook. Sudah bagus sekali. ya, jadi ini modul 1 sudah selesai dikali. Ridwan, belum? Nah, kita klik. Kemudian di modul 1 ini beberapa topik. Nah, kita pilih Merdeka Belajar yang modulnya ada 5, jadi banyak sekali. Topik modulnya ada 5. Nah, modul 1 di topik 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Kita buka pelajaran materi. Nah, di sini di modul 1 ini terbagi lagi pada materi Bapak Ibu. Memang sungguh luar biasa ini. Kita pelajari materi. Materi yang pertama yaitu mengenali diri dan peran sebagai pemimpin. Pak Rino belum ngerti sama sekali ya? Tidak bisa sama sekali kan siapa ini. Kalau ini sudah selesai saya mandiri. Nah, ini terdiri lagi dari 2 video. Pertemuan pemimasan. Gawat mungkin anehnya, baterainya. Bisa cas. Hah? Masuk juga. Ini masuk. Masuk loh. Mode Bluetooth. Gimana dia ini? Mode 2 kali tekan. Mana modenya? Ini. Pak
Apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri, apapun profesi yang dijalani. Otomatis di sini biasanya akan sudah cepat itu. Biarpun kita cuma kan, biar kita tidak selesaikan itu video, sudah centang biru, tapi kita sudah menyelesaikan. Nah kalau kita mau selesaikan ini sampai selesai ya berapa durasinya ini? 5 menit. 5 menit, ini kan lama sekali. Jadi ini bisa kita simpan salin linknya buat dinonton nanti kalau bisa ada kesempatan. Gitu ya. Kita salin. Ibu dan bapak guru salam dan bahagia mengawali perjalanan. Share di Facebook bisa. Jadi pas kita mau nonton nanti kita buka Facebook saja, klik itu. Tapi kalau untuk mempercepat selesainya ini pelatihan boleh cukup 1 menit saja kita nonton baru dihentikan kita keluar. Nah, akan sudah terjadi sudah katanya sudah kita selesaikan. Nah, kita masuk di latihan pemahaman. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebelum memerdekakan murid dalam belajar, yang berikut yang dapat dilakukan guru. Ya, cek. Jawab. Ini 1 dari 1. Tapi di sini sudah akan muncul sebentar benar apa salah jawaban kita. Nah, benar ini sudah tercemat. Jadi kita bisa klik lanjut. Iya, ada di situ tanda kali, tanda kasih dan dia baru dikasih benar-benar. Nah, ini sudah selesai, maka centang hijau lagi. Kemudian ada cerita refleksi diri. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid? Di sini bisa juga kita cari di Google Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak tahu bingung apa jawabannya. Bisa sembarang itu apa aja deh. Nah, bisa juga sembarang di situ. Misalnya, jangan juga sembarang ini. apa Yang penting ada kata di situ. Kan ini kan contoh. Peran apa yang Tidak paling benar, dominan jawaban itu Anda akan lakukan kepada murid-murid? Coba Jangan sembarang, Pak. kira-kira. Ini kan contoh Peran Pak. apa yang paling dominan? Tahu mana contoh mana ini. Pakai sembarang, contohnya sembarang. Sebagai pendidik atau sebagai pengajar? Dan nanti bingung karena ucap jawaban benar takut. Peran apa? Ini peran apa yang bisa? Apa tadi? Anda? Ah, ini. Kepada murid tadi yang bisa Anda lakukan kepada murid Anda. Ini ada jawabannya. Nah, ini bisa. Peran seorang guru kepada muridnya sangat besar. Nah, bisa kita copy ini. Tidak bisa. Biasanya. Jadi bisa kita contoh di sini jawabannya. Peran seorang guru kepada muridnya sangat besar. Seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Kita masuk di sini tadi. Peran kepada guru. Apa tadi? Peran seorang guru kepada muridnya sangat besar. Peran seorang guru kepada muridnya sangat besar. Sebab guru nah ini bisa dikopi pernyataan. Ctrl C, baru masuk tadi di sini, baru Ctrl V. Nah, sudah dijawab.
jadi laptop. Iya, lebih bagus karena kan pakai paste. Kan untuk videonya bisa juga di HP toh. Kan kalau sudah kan sama. Nah itu sudah canggih lagi bantuan. Kalau dikerjakan semua nih senangnya hatiku. Ini lagi apa peran saya sebagai seorang guru. Dulu sebentar kita sesuai dulu Pak ya. Yang terbanyak. Bu, jangan terlalu banyak Bu, biar bisa belajar sendiri. Siapa tahu nanti tes P3K ada soal seperti ini, saya sudah anu lagi. Berarti saya sudah tahu cara. Apa peran saya sebagai guru? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini, kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah memandang ke arah kita saat kita menerangkan di depan kelas? Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Semangat Ibu dan Bapak Guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah coba kita Silang. silang pasti Hari itu dulu. jawab. Silang ini kan salah. Silang, Pak. Jadi sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah ini yang benarnya, menyelaraskan pola diri yang relevan dengan Menjelaskan, Pak. bagaimana caranya mengubah kita klik ini close keluar, kemudian kita klik lagi tadi supaya benar kita ini tadi jawabannya jawab lanjut Saya sudah modul ini. kembali ke materi kemudian ada lagi refleksi baru proses ini ada lagi refleksi. Menurut Anda guru seperti apa Anda di mata Anda? Ramah, Oke, ramah, baik, Nanya. penyayang, penyayang, penyabar. penyabar. Oh, ada semua. Oke, kita simpan. Benarkah itu Bumi? Nah, Jujur. Tidak mungkin. Oh, memang. Tinggal satu lagi Bapak Ibu. Oke, ini lagi. Ingin menjadi guru seperti apa saya? itu lagi. Jadi pertanyaan Tiga besar ya. Seperti apa? sepatutnya bisa 9 juta 1 bulan kan lumayan. Langsung. Begitu kan dia bilang. Seperti Ki Hajar Dewantara. Guru Mesti kerjaannya keluar di situ. tanpa tanda jasa. Kebiasaan itu. Oh, berarti para musuh isi posen. Posen dulu. Kali ini kita akan mengenang kembali pengalaman kita di masa sekolah untuk bersama-sama merefleksikan sosok guru yang kita cita-citakan. Ibu dan Bapak Guru, mari memutar ingatan kita kembali ke masa lalu.
pengalaman menyenangkan apa yang ibu dan bapak guru miliki terkait sosok guru saat masa sekolah dulu? Mari kita mengingat siapa saja guru yang kita senangi dahulu dan kenapa. Apakah ada sosok guru saat sekolah yang pernah memberi nasihat yang hingga saat ini ibu dan bapak guru ingat? Misalnya, sosok guru yang dikagumi, selalu bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, atau guru yang selalu menyemangati kita. Apakah ada momen yang menjadi titik balik? Misalnya, ada guru yang memberi tugas, lalu membuat ibu dan bapak guru menemukan kemampuan tersembunyi dalam diri. Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan membuat ibu bapak ingat hingga saat ini? Beriringan dengan mengingat pengalaman menyenangkan, sekarang mari kita ingat juga pengalaman tidak menyenangkan dengan sosok guru saat kita sekolah dulu. Baik, kita sudah selesai. Sedikit lagi kita ke postesnya. Latihan pemahaman. Berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya. Kecuali coba jawab dulu. Oh, kecuali ini. Ya, kan kecuali dia. Benar. Benar. Kita klik lanjut. Kembali ke materi. Masih dia keluar daerah dia di silang, berarti diulangi soalnya. Iya, kita close itu yang ada silangnya. Lalu kita masuk lagi. Nah, sekarang ini jika Anda bisa kembali ke masa di mana Anda menjadi murid di bangku sekolah, siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Tidak, waktu kita sekolah. Waktu sekolah dulu, menjadi siswa. Waktu bapak sebagai siswa dulu. Pak Antonius ya? Antonius Bintoro. Simpan. Masih bagus punya guru itu. Tapi kalau tak punya guru yang belum online kalau sudah meninggal, semua mau ada kata yang dia. Oke, sekarang kita kerjakan postes. Nah, ini Pak Nurdin sampai dengan postesnya. Bagaimana cara studi tadi kerjakan tanpa mengulang-ulang lagi? Cari kan jawabannya di ketik. Begitu mau dipraktekkan di Pak Nurdin. Jawaban postes modul berapa tadi? Itu satu. Jawaban postes modul 1 kakak apa? TMM. Kalau saya langsung mulai kerjakan postes. Jadi Kita modulnya. klik ini mulai kerjakan postes. Nah ini, kalau saya mau ini. Ctrl C, baru saya buka di jendela baru, tambah, baru copy ini tadi, Ctrl V, baru enter. Nah ini, coba kita di ini. Bermodul itu semua. Ya. Kalau kita bermodul. Banyak sekali ini lagi, tapi satu kurang lebih. Kecuali kalau videonya bisa kita download aja terus. Ini
Nah, kita mencari jawaban benarnya kan. Kalau misalnya kita tidak tahu minggu, kita bisa cari itu kopi yang ini, baru paste di jendela baru. Nah, ini ada jawabannya adalah mana tadi? A. Bagian A. Kira cocok apa ya? Kita masuk lagi di kalau kita jawab. Murid kita saat ini adalah generasi digital, pasti berbelanja di internet. Kacau tren hijau lagi. Tebek. Apa yang dimaksud generasi digital nanti? Cek. Generasi yang akan tumbuh. Dengan menjadi guru, apa yang telah akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bukan dari masyarakat di masa depan? Kayaknya ada istiadat atau kebudayaan. Mungkin ada yang tidak jauh ulang apa itu. Tapi ini contoh, coba cari di sini. Mana contoh sembarang? Contoh itu benar, Oh, Pak. Masa seru? Sampel itu kan. Nah ini sudah ada. Untuk mendukung ini. Sama ya? Tidak sama. Soal Tidak sama. Salah itu udah sisilan. saya tes aja menjawab mandiri. Tapi Pak, ini biasanya ada ya kalau kita kopi sini, kalau kita pas dari sini, artinya muncul. Setelah saya nanti saya cari sendiri. Ya. Jangan menjawab salah, jadi poin lagi. Dengan menjadi guru, apa yang telah akan dibentuk dengan menjadikan guru sebagai bagian atau bagian dari masyarakat. Kalau Kristian, kayak kebudayaan antara dua itu. Keterampilan, kayaknya ada semua deh. Kayak keterampilan kemarin kan saya berapa kali, kan sudah lulus ini. Keterampilan, kita menjadi seorang keterampilan. Pemimpin itu Kita jadi pemimpin, biasanya mungkin tidak mungkin. kadang-kadang ini sudah diubah. Satu dua itu kadang-kadang nggak sama. Iya. Kemarin Pak Duma sebelumnya juga ada tahu. Kalau menurut Pak Nurdin apa di sini? Apa? Untuk membantu murid bagian dari pemimpin masyarakat di masa depan sebagai guru, apa yang harus dibentuk? Keterampilan. Keterampilan kayaknya. Itu tiga itu sepakat itu senior kebudayaan dan segala. Karena diperuntukkan bagi siswa itu kan Jadi pemimpin. setiap yang mau lulus pendidikan itu Apa-apa itu dia Kebudayaan. Apa yang suruh dia bikin Pak? Kebudayaan ya. lain. Ya kebudayaan. Itu kayak kebudayaan. Iya kan? Kebudayaan di bawah pemimpin apa? Baik.
Biar ibu tidak semua. Kita sendiri jawabannya tuh. Oh iya. Penting kita tahu cara. Simpan itu. Jadi seperti itu tutorial mencari jawaban. Mencari jawaban supaya tidak bolak-balik pelajari modul ya, dan bisa menyelesaikan latihan mandiri secara simultan. Kalau dia sangat ekstra bukan tertentang. Iya. Waduh, ubah juga warna merah. Jadi dia tuh harus benar semua atau Harus benar semua baru bisa lolos. Baru bisa lolos. Kalau tidak dia suruh belajar dulu ulang. Makanya kalau tidak mau belajar, caranya saya benar semua. Kalau tidak mau belajar, nah itu tadi jalan keluarnya. Copy paste ke Google. Ke Google, cari jawaban di Google. belajar selama. Tapi kalau Itu lolos modul berapa? 3 kan? Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan? Ya, jadi boleh nanti kalau misal ada kesulitan bertanya-tanya, mungkin saya bisa bantu. Siapa tahu saya bisa bantu karena kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. emang kesimpulan terakhir sudah. Ya, baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.